Saudara-saudara, kita akan bahas satu tema lagi, yaitu tentang sakramen dalam gereja Katolik dan sakramen dalam gereja Protestan. Sakramen yaitu ritus agama Kristen yang menjadi perantara rahmat Ilahi. Kata sakramen berasal dari bahasa Latin sacramentum, yang secara harfiah berfaedah menjadikan suci. Salah satu contoh penggunaan kata sakramentum yaitu sebagai sebutan untuk sumpah bakti yang diikrarkan para prajurit Romawi. Istilah ini yang belakang sekali dipergunakan oleh gereja dalam pengertian harfiah, bukan dalam pengertian sumpah tadi. Daftar inti: 1. Sakramen Protestan. 2. Sakramen Katolik. 3. Guna pentingnya sakramen. 4. Lihat pula 5 pustaka 6 tautan luar. Sakramen Protestan. Untuk gereja Protestan, kata menjadi perantara atau menyalurkan dipergunakan hanya dengan pemahaman bahwa sakramen itu satu simbol atau peringatan yang terlihat dari rahmat yang tak terlihat. Gereja-gereja Pentakosta klasik, kaum Injili, Nazarin, dan fundamentalis menganut satu wujud imamat yang unik. Karena alasan ini, kebanyakan dari mereka semakin suka memakai istilah fungsi imamat atau ordinansi. Keyakinan ini menjadikan ordinansi efektif dalam hal ketaatan dan partisipasi orang-orang percaya serta kesaksian pimpinan dan bagian jemaat. Program pandang ini berasal dari pengembangan pemikiran imamah setiap orang percaya. Program ordinansi semakin ditekankan peran imamat dari para peran sakramentalnya, sehingga ordinansi semakin dipandang sebagai suatu tindakan yang pengorbanan yang dipersembahkan oleh orang-orang yang percaya dari pribadinya masing-masing, daripada suatu ritual yang mengandung kuasa sendiri. Sakramen Katolik. Gereja-gereja Katolik, Ortodoks Timur, Ortodoks Oriental, Asiria, Anglikan, Metodis, dan Lutheran yakin bahwa sakramen-sakramen bukan sekedar simbol-simbol belaka, melainkan tanda-tanda atau simbol-simbol yang mengeluarkan apa yang dilambangkannya dari sakramen-sakramen di dalamnya dan daripadanya yang dilayankan dengan tidak bersebelah, dipergunakan Allah sebagai prasarana untuk mengkomunikasikan rahmat untuk umat beriman yang menerimanya. Dalam tradisi Kristen Barat, sakramen kerap diartikan sebagai tanda yang terlihat, yakni kulit luar yang membungkus intinya, yaitu rahmat rohania. Walaupun tidak semua sakramen diterima semua gereja sebagai sakramen. Ketujuh sakramen yaitu sakramen pembaptisan, krisma atau penguatan, ekaristi, imamat, pengurapan orang sakit, pernikahan. Kebanyakan dari sakramen-sakramen ini dipergunakan sejak masa apostolik dalam gereja. Tetapi perkawinan misalnya baru diakui sebagai sakramen pada abad pertengahan. Beberapa gereja tidak menganggap beberapa dari sakramen di atas sebagai sakramen. Beberapa gereja lainnya, misalnya gereja Anglikan dan kaum Katolik lama, bukan gereja Katolik, menganggap dua sakramen ketuhanan dalam Injil, yaitu pembaptisan dan ekaristi, sebagai sakramen-sakramen yang diperintahkan.
yang mendasar dan yang utama yang dianugerahkan untuk keselamatan kita, serta menganggap kelima ritus sakramental lainnya sebagai sakramen rendah yang adalah turunan dari kedua sakramen utama tadi. Sudah jelas bahwa gereja-gereja denominasi dan sekte tidak sepaham dalam hal banyak, dan pelaksanaan sakramen. Namun umumnya sakramen-sakramen diyakini telah dilembagakan oleh Yesus. Pihak yang tidak percaya pada teologi sakramental menyebut ritus-ritus tersebut atau setidak-tidaknya ritus-ritus yang mereka gunakan, terutama pembaptisan dan komuni, sebagai ordinansi. Sakramen-sakramen kebanyakan dilayankan oleh klerus untuk satu atau semakin penerima dan umumnya dimengerti melibatkan unsur-unsur yang terlihat dan yang tak terlihat. Unsur yang terlihat yang bermanfaat dalam diri diasumsikan terjadi berkat karya Roh Kudus, rahmat Allah di dalam diri para penerima sakramen. Sedangkan unsur yang terlihat atau mencakup penggunaan benda-benda seperti air, minyak, roti, serta anggur yang diberkati dan dikonsekrasi. Penumpangan tangan suatu kaul penting tertentu yang ditandai dengan suatu pemberkatan umum, seperti pada pernikahan dan absolusi. Sakramen dalam gereja Katolik, ketujuh sakramen yaitu sebagai berikut: pembaptisan, ekaristi, penguatan, pernikahan, imamat, rekonsiliasi atau pengakuan dosa atau sakramen tobat, dan pengurapan orang sakit. Beberapa gereja memakai nama-nama lain untuk menyebut sakramen-sakramen yang mereka akui. Misalnya Krisma, bahasa Inggrisnya Chrismation, bahasa Italia Krisma. Itu sebuah sebutan gereja Ortodoks untuk menyebut ritus penerimaan materai Roh Kudus sebagai penguatan. Dan gereja-gereja Protestan di Indonesia semakin umum memakai sebutan sakramen perjamuan kudus atau sakramen meja Tuhan daripada sakramen ekaristi atau komunitas suci. Selain ketujuh sakramen di atas, beberapa golongan Kristen, umumnya golongan Anabaptis dan kelompok-kelompok persaudaraan, mengakui upacara pembasuhan kaki sebagai sakramen. Diet Injil Yohanes dan beberapa golongan Kristen lainnya, misalnya Police National Catholic Church of America, mau agar mendengarkan pembacaan Injil diasumsikan sebagai suatu sakramen pula. Jumlah, nama, dan ciri utama sakramen serta penambahan sakramen baru berbeda-beda satu denominasi dengan denominasi lainnya. Beberapa gereja Protestan menganggap misteri-misteri Injil atau denominacal, yakni pembaptisan dan ekaristi, sajalah yang adalah sakramen, karena hanya keduanya yang langsung dilembagakan oleh Yesus sendiri, seperti tertulis dalam Injil-Injil. Kelima ritus lainnya disumsikan bukan sakramen berdasarkan kitab Penginjilan Baru. Jadi, meskipun nyaris semua gereja Protestan menyelenggarakan upacara perjanjian nikah, dan banyak pula yang menghabiskan pejabat-pejabat gerejanya dalam upacara pentabisan. Gereja-gereja
Kristen ini menganggap ritus-ritus tersebut sebagai ordinansi atau upacara ibadat khusus atau sarana-sarana prasarana rahmat, bukannya sakramen. Pandangan gereja dalam komuni Anglikan berbeda-beda dalam hal ini. Artikel ke-39 dalam buku doa bersama tahun 1962 menyatakan bahwa pembaptisan dan komuni suci itu dua sakramen dominikal yang diakui dalam gereja-gereja Inggris, dan kelima praktik lainnya yang diasumsikan secara umum dinamakan sakramen. Kaum Anglo-Katolik, anggota komuni Anglikan, senantiasa mengakui angka 7 sebagai banyak sakramen. Katekismus gereja Episkopal di Amerika Serikat, anggota komuni Amerika, versi revisi lengkap tahun 1979 menyatakan Allah tidak membahas dirinya dalam ritus ini. Ritus tersebut yaitu pola-pola dan cara-cara yang tak terhitung banyaknya, di mana Allah memakai hal-hal yang bersifat material untuk menjangkau kita. Bermacam gereja bertradisi Katolik juga mengenal sakramental, yakni tindakan penyembahan yang berlainan dari layaknya sakramen-sakramen, namun juga adalah sarana-sarana rahmat. Benda-benda seperti rosario, bermacam jenis kapulir, dan medali suci termasuk dalam sakramentali. Ketujuh sakramen yang diakui oleh gereja Katolik kebanyakan juga diterima oleh gereja Ortodoks Timur dan gereja Ortodoks Oriental, serta banyak gereja dari komuni Anglikan. Tetapi gereja-gereja ini tidak membatasi banyak sakramen sampai 7 saja, karena yakin bahwa apapun yang diperbuat oleh gereja selaku gereja dalam beberapa segi, yaitu sakramental. Untuk semakin akuratnya, untuk gereja Ortodoks Timur dan Ortodoks Oriental, istilah sakramen yaitu suatu paham barat yang berupaya mengklasifikasikan sesuatu yang tidak mungkin diklasifikasikan. Mereka semakin suka memakai istilah misteri karena bagaimana hal ini mungkin terjadi tak mampu dimengerti oleh manusia. Allah menyentuh kita melewati sarana-sarana material seperti air, roti, minyak, kemenyan, lilin, altar, ikon, dan sebagai berikut. Bagaimana Allah melaksanakannya adalah suatu misteri. Dalam ciri utama lapangnya, misteri adalah suatu penegasan hendak kegunaan benda-benda ciptaan, dan adalah suatu deklarasi empatik dari maksud penciptaan benda-benda tersebut. Dalam ciri utama yang semakin spesifik, semakin tidak secara sistematik membatasi misteri-misteri dalam banyak 7 misteri yang sangat agung tanpa diragukan lagi, yaitu Ekaristi, yang di dalamnya orang-orang mengambil babak dengan berpartisipasi dalam liturgi, serta menerima roti dan anggur yang sudah dikonsekrasi, yang diyakini telah menjadi tubuh dan darah Kristus sendiri, secara langsung berkomuni atau persekutu dengan Allah. Telah tersedianya kekurang jelasan tersebut dipandang gereja Ortodoks sebagai suatu kesalehan dan sikap hormat terhadap sesuatu yang mendalam dan tak terfahami. Gereja Ortodoks tidak mau mencoba menggolong-golongkan ke dalam janjinya apapun, karena tindakan tersebut dipandang sebagai tindakan buang-buang kala yang tidak perlu terjadi dan tidak telah tersedia ciri utamanya. Pendekatan ini adalah karakteristik teologi Ortodoks kebanyakan, dan kerap dinamakan apofatik, berfaedah setiap dan
semua pernyataan positif tentang Allah dan hal-hal teologis lainnya mesti diimbangi dengan pernyataan-pernyataan negatif. Misalnya, meskipun bahwasanya tidak berat, sebelah, dan tepat untuk menyebut bahwa Allah itu telah tersedia, atau bahkan bahwa Allah itu satu-satunya yang sungguh-sungguh telah tersedia. Pernyataan semacam itu mesti dimengerti juga mengandung gagasan bahwa Allah melampaui apa yang kebanyakan dimengerti dengan istilah ada. Meskipun demikian, para teolog ortodoks menulis juga tentang telah tersedianya juga misteri utama. Guna penting sakramen. Umat Kristiani umumnya percaya bahwa sakramen secara langsung mempengaruhi kondisi jiwa di dunia baka. Sinode Missouri dari Gereja Lutheran meniti berlakukan sakramen pembaptisan. Mereka kerap sependapat dengan Santo Agustinus dari Hippo bahwa semua orang yang tidak dibaptis hendak masuk ke dalam neraka bila tutup usia, bahkan juga bayi. Di lain pihak, umat Katolik diizinkan percaya bahwa bayi-bayi yang meninggal tanpa dibaptis masuk ke dalam limbo. Bila gereja Protestan itu berpembaptisan, umat Katolik juga justru percaya bahwa gereja sakramen-sakramen lainnya juga diperlukan untuk mencegah agar umat beriman jangan sampai ke neraka, masuk neraka. Rekonsiliasi misalnya diperlukan untuk seorang telah berbuat dosa yang membawa maut, membunuh, ngeri misalnya. Oke, sekian dan terima kasih.